Pada tahun 2010 lalu, Istanbul yang menjadi jantung kegiatan ekonomi, budaya, sejarah serta pemerintahan negara Turki dinobatkan sebagai ibu kota budaya Eropa. Banyaknya situs sejarah yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia menjadi daya tarik tersendiri bagi kota yang menjadi tempat bertemunya budaya timur dan barat ini. Bangunan-bangunan arsitektur kuno yang sangat beragam merupakan percampuran dari kebudayaan asli Turki, Bizanti, dan Romawi. Hingga saat ini berbagai bangunan sejarah peninggalan masa kerajaan Bizanti, Romawi, dan Kekaisaran Ottoman memang masih terjaga. Bangunan-bangunan tersebut dilindungi pemerintah dan tetap dipertahankan meski di sebelahnya berdiri bangunan-bangunan modern yang perkembangannya sangat pesat. Istanbul didirikan sekitar tahun 660 sebelum Masehi dengan nama Bizantium. Setelah aktivitas masyarakat yang sempat menurun, kota ini kembali didirikan dengan nama Konstantinopel pada tahun 330 Masehi. Kota ini kemudian menjadi ibu kota 4 kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi pada 330 hingga 395 Masehi, Kekaisaran Romawi Timur pada 395 hingga 1204 dan 1261 hingga 1453 Masehi, Kekaisaran Latin pada tahun 1204 hingga 1261, serta Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman pada tahun 1453 hingga 1922 Masehi. Meski Republik Turki menetapkan ibu kotanya di Ankara, istana dan masjid kekaisaran masih berjajar di perbukitan Istanbul sebagai lambang sejarah kota ini. Nah pemirsa, kali ini Spotlight Group akan mengulas hal unik dan menarik dari kota Istanbul. Berikut tayangannya. Salah satu tempat wisata penting yang menjadi kebanggaan dari kota Istanbul adalah istana-istana warisan kekaisaran. Di antara istana yang menarik perhatian para wisatawan adalah Istana Topkapi. Istana ini dulunya merupakan kediaman resmi Kesultanan Utsmaniyah atau yang dikenal dengan sebutan Kekaisaran Turki Ottoman selama lebih dari 400 tahun, mulai dari tahun 1465 hingga 1856. Pembangunan istana ini dimulai tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Pada puncaknya, istana ini dihuni oleh 4.000 orang. Untuk mendokumentasikan catatan sejarah, sejak tahun 1924 istana ini berubah fungsi sebagai museum. Koleksi yang paling menarik dari istana ini, terutama bagi umat Islam, adalah benda-benda peninggalan milik Nabi Muhammad SAW yang tersimpan di pavilion Relikwi Suci. Koleksi barang peninggalan Nabi Muhammad tersebut meliputi mantel, bakiat, tasbih kayu, bendera, sajadah, tongkat, busur panah, sabuk, stempel, dan lainnya. Selama melihat barang bersejarah, pengunjung bisa mendengar alunan bacaan Al-Quran yang dilantunkan 24 orang hafiz Quran secara bergantian. Istana lain yang menjadi ikon wisata Istanbul adalah Istana Dolmabahce dan Istana Beylerbeyi. Istana Dolmabahce merupakan yang terbesar di Turki yang dirancang arsitek Armenia, yaitu Garabet Pahlayan, Nigo Gayasbayan, dan Evanis Kalfa. Istana ini merupakan kediaman resmi 6 penguasa dinasti Utsmaniyah. Istana ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian kaum pria atau Mabeng Humayun atau Semalik. Istana Dolmabahce memiliki 285 kamar. Sementara itu, Istana Beylerbeyi terletak di bagian sisi selat Bosporus. Ada cerita menarik dari istana ini. Pada tahun 1869, Ratu Eugenie dari Prancis mengunjungi istana ini dalam rangka menghadiri pembukaan Trisan Suez. Dalam kunjungan tersebut, Ratu Eugenie ditampar oleh Ibu Sultan karena berani masuk ke istana dengan menggandeng dengan Sultan Abdul Aziz. Jika ingin datang ke dua benua, Asia dan Eropa pada waktu bersamaan, maka kota Istanbul, Turki adalah tempatnya. Di kota ini terdapat Selat Bosporus yang menjadi pembatas benua Asia dan Eropa. Selat ini menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara. Menyusuri selat ini, pengunjung dapat melihat dataran Eropa sekaligus Asia karena memang kota Istanbul menjadi tempat bertemunya atau percampuran dua kebudayaan timur dan barat. Untuk bisa menikmati perjalanan wisata di Selat Bosporus, pengunjung harus pergi ke dermaga Eminoni. Di dermaga itu, para turis bisa naik kapal feri setelah membayar tiket sebesar 10 lira Turki atau sekitar Rp40.000. Yang membuat perjalanan makin menarik adalah kualitas air laut yang bersih, meski di sisi kiri dan kanan terdapat deretan bangunan pemukiman penduduk. Dalam perjalanan menyusuri selat ini, pengunjung bisa melihat Galata Tower dan Istana Dolmabahce, yang di sebelahnya terdapat meskitan megah dan menakjubkan. Sementara itu, Menara Galata yang disebut juga Christie Tourist adalah sebuah menara batu abad pertengahan di Galata atau Karakoy.
Menara setinggi 66,9 meter ini menjadi salah satu landmark kota yang paling menonjol karena sangat terlihat jelas dengan kerucut cap silinder yang mendominasi langit. Naik ke menara ini, pengunjung bisa melihat pemandangan Istanbul tua atau Konstantinopel dan sekitarnya. Pemandangan lain yang bisa dilihat saat menyusuri selat ini adalah bangunan bekas benteng pertahanan dengan gaya arsitektur campuran Eropa dan Asia. Di beberapa tempat, pengunjung bisa melihat beberapa burung camar yang berterbangan dan sesekali mendekat ke air untuk mencari mangsa ikan. Sejak lama, Turki telah terkenal sebagai salah satu tujuan wisata dunia. Setiap tahunnya, sekitar 30 juta turis mancanegara datang ke negara dua benua ini. Sejumlah tempat wisata belanja di kota Istanbul yang wajib dikunjungi adalah Grand Bazaar. Mall tertua di dunia ini merupakan pusat bisnis Istanbul yang berusia 500 tahun. Luas Grand Bazaar ini mencapai 20,6 hektar sehingga bisa menampung 4.400 kios. Di dalamnya juga terdapat 61 jalan, 10 mata air, 4 air mancur, dan 2 masjid. Kota Istanbul juga memiliki Egyptian Bazaar. Mall Egyptian Bazaar memang jauh lebih kecil dari Grand Bazaar dan hanya memiliki 88 kios. Namun demikian, jenis barang yang dijual cukup beragam, mulai dari rempah-rempah dan herbal, aneka keramik, tekstil, kerajinan kulit, pakaian, dan lain sebagainya. Jika ingin barang bermerek, pengunjung bisa datang ke Istiqlal Street yang merupakan kawasan pedestrian. Di sisi kawasan ini banyak berdiri restoran, kafe, klub malam, galeri seni, toko-toko, serta pusat perbelanjaan yang menjual barang merek kelas dunia. Dan jika ingin mencari barang bekas, pengunjung bisa datang ke Kadiko Flea Market yang hanya buka pada Selasa dan Jumat. Meski disebut pasar lot, namun pedagang Kadiko Flea Market tidak menjual asal barang. Uniknya, pasar ini juga menjual makanan segar seperti buah-buahan, sayuran, ikan, dan daging. Istanbul juga dikenal sebagai surganya makanan enak. Apalagi cita rasa makanan dan jajanan Turki sangat cocok dengan lidah Indonesia. Secara umum, kebanyakan makanan khas Turki banyak yang menggunakan bahan baku daging domba, kambing, sapi, dan ayam yang diproses dengan cara dipanggang dan digoreng. Tak heran jika Turki adalah negara yang terkenal akan makanan seperti kebab. Untuk makanan kecil seperti jajanan yang dijual di pinggir jalan, Turki memiliki banyak pilihan. Makanan kecil atau jajanan yang terkenal adalah gözleme atau martabak Turki, yang disajikan dengan krim ayran dan borek, atau lumpia Turki yang diisi keju dan sayuran serta daging. Tak hanya makanan dari daging, Turki juga terkenal dengan gulali atau pismantye. Makanan ringan ini merupakan kombinasi tepung, mentega, gula, dan campuran pistachio atau kakao. Bahan atau adonan gulali ini kemudian ditarik-tarik hingga mirip dengan benang. Pemirsa, itulah beberapa fakta unik dan menarik dari sebuah kota bernama Istanbul. Dengan sejarah panjang serta pengaruh 4 kekaisaran, pantas jika Istanbul dijuluki ibu kota budaya dunia.